Ibadah Online Gereja Anak Karawaci City Blessing. Yeay, sister. Yes. Aduh. Sister, Sis? sister sering olahraga nggak akhir-akhir ini? Sering. Olahraga apa? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Iya. Ya, sampai keringetan ya. Iya. Kalau adik-adik gimana? Adik-adik olahraganya mungkin sering naik sepeda kali Sepeda, ya. iya. Ya, ini sepeda di sini, mungkin ada yang lari. Oke, adik-adik harus sering olahraga, makan yang sehat. Karena hari ini kita akan mulai ibadah Online. Gimana sis? Seru pasti. Oke, kalau mau ibadah online sebaiknya seperti apa sis? Kita harus persiapkan diri kita, duduk manis, terus siapin Alkitabnya, alat-alat untuk kreativitasnya, dan jangan lupa selama ibadah berlangsung nggak boleh bercanda, dan kalau capek boleh minum, tapi habis itu balik lagi. Oke deh, kalau gitu kita mulai ya sis ibadah hari ini. Let's go! Oke, kita mau mulai ibadah kita. Pasti hari ini semuanya bahagia kan? Pasti. Iya dong. Oke, kalau semua bahagia, kita mulai ya. Musik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
rahmatnya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk berkat-Mu untuk berkat-Mu hari ini. hari ini. Karena kami bisa memuji memuji dan memuliakan dan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. ingin mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran. menjadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi hari ini sama Bro Leri. Dan selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Sudah siap buat dengar firman Tuhan hari ini? Oke, sudah siap ya semuanya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yusuf. Ingat kan Yusuf? Anak dari Bapak Yakub. Dia yang pernah dibuang sama saudara-saudaranya dan sampai dijual ke bangsa Mesir. Nah, gimana ceritanya hari ini dan bagaimana Tuhan selalu menyertai Yusuf, kita akan dengerin bareng-bareng sekarang juga. Oke, nah hari ini teman-teman kita baca dari kitab Kejadian pasal ke-39. Nah, jadi seperti yang ada di gambar bahwa Yusuf kan selalu mengalami banyak cobaan dari sekelilingnya kan. Dia punya mimpi, dia disayang sama bapaknya Yakub, tetapi saudara-saudaranya iri sama dia. Lalu dia dibuang ke sumur dan jubahnya itu ditaruh darah supaya dikira Yusuf itu sudah meninggal. Tapi Tuhan, kita buka di Kejadian 39 ayat kedua. Kejadian 39 ayat kedua. Di situ dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka ia tinggallah di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi ketika dia dijual ke bangsa Mesir, dia diberikan ke salah satu petinggi kerajaan Mesir, yaitu Potifar. Jadi walaupun dia dijual sama kakaknya, tapi dia tetap diberikan yang terbaik sama Tuhan, yaitu di rumah yang nyaman. Nah, yang belum berhenti di situ, karena ternyata istri dari Potifar itu mau melakukan hal yang jahat. Nah, tetapi karena Yusuf bertahan dalam imannya, jadi dia tidak mau melakukan yang jahat yang diajak sama istri Potifar, sehingga istri Potifarnya marah dan dia akhirnya harus apa? Dijebloskan ke penjara karena dia dibilang yang enggak, dibilang yang enggak baik gitu kan. Padahal dia tetap bertahan dalam iman karena dia mau melakukan hal yang baik saja di mata Tuhan. Seperti adik-adik juga harus mau melakukan hal yang baik. Lalu apa yang terjadi? Dia di penjara kan, dia masuk penjara. Nih, lihat dia masuk penjara. Lalu apa yang terjadi? Dia disuruh menafsirkan atau disuruh memberi arti dari mimpi raja. Nah, karena dia orang yang baik, karena dia gak pernah melakukan hal yang jahat walaupun dia dalam penjara, dan bahkan dia gak melakukan kesalahan, tapi dia tetap baik, dia bertahan dalam imannya, sehingga penjaga penjaranya sayang banget sama dia, sehingga dia gak perlu dijagain tapi dia dipercayakan terus sampai raja pun mendengar tentang kepintaran dan kehebatan dan kejujuran Yusuf, sehingga dia dipercayakan. Nah, itu juga yang bisa kita baca di Kejadian 39 ayat 21. Kita baca bareng-bareng ya. Kejadian 39 ayat 21 sampai 22. Yuk, tetapi Tuhan menyertai Yusuf
dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada siapa? Benar, kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Tuh teman-teman, jadi walaupun keadaannya nggak enak, teman-teman kita ada yang jahat, tapi kita nggak boleh balas. Karena Tuhan itu pasti menyertai kita kalau kita tetap melakukan hal yang baik. Sampai akhirnya Yusuf dipercaya sama raja kan? Terus sampai kelaparan melanda bangsa-bangsa lain, dan keluarganya Yusuf yang tadinya membuang dia, yang udah berbuat jahat, mau nggak mau harus mencari makanan untuk bertahan hidup, untuk supaya nggak kelaparan, ke bangsa Mesir. Dan ternyata apa yang terjadi? Waktu keluarganya Yusuf datang kan, ternyata itu Yusuf yang sudah jadi raja, bukan raja, tapi yang menjadi kepercayaannya raja. Tapi Yusuf nggak mau balas dendam, Yusuf nggak benci sama keluarganya. Apa yang dia katakan? Tetapi Yusuf berkata kepada mereka di di Kejadian 50 ayat ke-19 sampai 20. Kita baca bareng-bareng ya. Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu," maksudnya keluarganya, "telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Oke, jadi apa yang kita pelajari hari ini dari Yusuf? Walaupun Yusuf mengalami hal yang jahat berkali-kali, dia dibenci sama saudaranya, lalu dia dijual ke bangsa Mesir, lalu waktu dia dijual ke Potifar tadi, dia difitnah, dikatakan yang enggak, padahal dia baik-baik aja, dia dimasukkan ke penjara, tetapi dia selalu bertahan dalam imannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup dia, Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu punya rencana yang baik buat hidup Yusuf. Itu juga yang harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai kita, yang punya rencana yang baik buat hidup kita, walaupun keadaan sekeliling kita kadang-kadang kayaknya nggak enak atau ada yang jahat. Gitu. Jadi sekian firman buat hari ini. Jangan lupa ayat hafalannya nanti, dan juga ada art and craft. Dadah, sampai ketemu lagi. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau art and craft. Nah, kita akan buat namanya sup kebahagiaan. Kita lihat isinya kayak gitu. Nanti kita buatin untuk papa dan mama. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pensil warna atau apapun yang bisa mewarnai, kemudian spidol, pulpen atau pensil, ada juga lem, gunting, dan kertas HVS. Kita mulai aja langsung. Nah, pertama-tama ambil kertas HVS-nya, kemudian kita tandain, terus kita lipat 2. Seperti itu, disamain sisi-sisinya, sudut-sudutnya, kemudian ditekuk. Nah, kalau udah tinggal kita tekan lagi. Kemudian kita buka. Terus kita gunting deh. Nah, ini hasilnya kalau udah digunting. Oke, satunya kita singkirkan dulu, nanti akan dipakai lagi. Kita akan fokus ke satunya. Kita akan lipat jadi 3 bagian. Kira-kira aja dilipat 3 sama rata sama sisi. Tekuk. Kemudian kita tekuk lagi. Kalau kira-kira kurang panjang, di adjust aja, disesuaikan panjangnya supaya pokoknya rata
bagi 3 gitu. Nah, ini udah cakep nih, udah kebagi 3 rata. Oke, sekarang kita buka lagi. Yang bagian atasnya tadi udah, kita lipat setengahnya ke atas. Nah, kayak gitu tuh. Kita lipat setengahnya ke atas. Oke, kalau udah kita ambil yang bawahnya. Kita lakukan hal yang sama, kita lipat setengah ke bawah. Dirapiin dulu. Oke, kalau udah yakin ditekan. Nah, cakep. Jadi kayak gini. Kemudian kita akan ambil spidol kita untuk menggambar pancinya. Pertama-tama kita gambar dulu bawah pancinya. Nah, seperti huruf U besar. Kemudian kita tutup pancinya. Nah, ini kita buat tutupannya. Tada, setengah lingkaran di atas. Kemudian kita kasih pegangan pancinya, uap air, dan uap-uap air lainnya. Tuh, kita gambar kayak garis 3, kemudian kita gambar awan. Itu jadi kayak uap air. Lakuin yang sama di sisi satunya lagi. Nah, jadi deh pancinya. Oke, sekarang kita buka pancinya. Nah, yang tadi tutupnya tambahin garis 1 di atas tutupnya. Tambahin garis tuh. Jadi ketutup pancinya. Kalau udah kita buka pancinya kayak gitu. Nah, sekarang kita mau gambar uap-uap air. Jadi kayak mie gitu ya. Nah, kita gambar aja, tarik garis dari ujung atas ke ujung bawah sampai selesai, sampai ujung. Nah, ini mau buat sebanyak apapun, suka-suka kalian, boleh kok. Nah, kalau udah selesai, panjangnya tinggal disesuaikan, udah cakep deh. Nah, kita lipat lagi, kita tutup. Yeay, jadi tahap pertama. Oke, selanjutnya kita akan gambar sedikit di atas itu, tambahin lagi garis, kemudian kita warnain dulu. Warnanya suka-suka kalian, warna panci kesukaan kalian aja. Nah, ini aku gambar warna hijau dan warna kuning, uap-uapnya aku kasih warna biru gitu. Nah, kita tulis dulu pesannya untuk mama dan papa. Kemudian kita akan gambar isinya, kita butuh pensil dan penghapus. Yang pertama aku mau gambar kerang. Gambar kerang tinggal buat lingkaran-lingkaran seperti itu. Nah, kerangku bagus kan? Hehe. Kita gambar kerangnya, kita gambar mukanya. Kemudian kita gambar temennya lagi di belakang. Ada kerang satu lagi. Nah, kayak gitu gambar bulat. Gambar mukanya selesai deh. Lanjut, kita sekarang akan buat 1 buah keranjang telur. Nanti kita mau masukin telur ke supnya. Nah, jangan lupa gambar mukanya lagi, happy face. Tapi kayaknya kurang bagus, kurang tinggi. Aku gambar ulang ya. Oke. Untuk pakai pensil jadi bisa dihapus. Nah, udah tuh. Gambar mukanya dirapiin dikit, sudah selesai. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita akan menggambar. Ayo tebak, apakah ini
Yes, betul, ini adalah jamur. Siapa yang suka jamur? Nah, aku suka jamur, ini enak banget pasti kalau masukin sup. Lalu kita sekarang membuat telur berbentuk hati. Terus kita juga gambar tomat. Nah, tomatnya kita pakai 2 ya, kini enak deh kalau pakai banyak tomat. Mukanya jangan lupa. Terus kita gambar apa lagi ya? Nah, jangan lupa biar sehat kita gambar sayuran. Yes, kayak gitu gambar sayurnya. Terus itu ada apa lagi? Coba kita lihat. Oh, ada kentang. Jadi udah ada kentang, komplit ya hari ini sup kita. Terus kalau misalnya suka kecap, tambahin kecap dikit. Terus kita gambar kacang-kacangan. Oh ya, tadi lupa mukanya. Kemudian kita tambahin lagi cabe. Nah, ini kalau kalian suka cabe, pasti enak banget pakai cabe. Kan sup pakai cabe. Terus kalau misalnya nggak pakai cabai juga nggak apa-apa ya. Terus kita akan buat berikutnya kepiting. Aduh, kepiting teknya enak banget. Nah, itu ada kepiting. Kalian suka apa, gambar aja dan dibuat aja, intinya gitu sih. Nah, terus gitu ini ada cumi. Maafin gambar aku ya. Aku yakin gambar kalian pasti lebih bagus. Nah, terus kalau udah selesai gambar-gambar, sekarang kita waktunya untuk mewarnai. Mungkin kalau adik-adik kelas kecil boleh dibantu papa mamanya aja untuk gambar, kemudian nanti adik-adik ngewarnain ya. Gitu. Nah, warnain aja sesuka kalian warnanya. Tuh. Warna hijau untuk sayur, warna merah untuk cabai. Kalau udah selesai, kita sekarang garis-garis yang tadi kita tebelin pakai pulpen supaya gambarnya lebih jelas, karena kalau pakai pensil doang warnanya tadi kurang jelas. Nah, ini kita tinggal timpa aja luarnya pakai pulpen lagi biar lebih kereng gitu, kan jadi lebih kelihatan kan. Kalau udah selesai, kita tinggal gunting aja kecil tuh. Jangan dipepetin, kasih jarak dikit supaya jadinya bagus. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita tinggal ambil lem. Pakai double tip kayak pakai lem kertas kayak pakai apa aja boleh, kemudian ditempel-tempel supnya. Yuk kita masukin ke dalam panci biar kamu semuanya kemasak sampai mateng. Nah, adik-adik kan biasanya dimasukin papa mama, nah sekarang gantian kamu yang masukin papa mama. Ya udah jadi deh. Asik. Nah, sekarang kita tutup dulu, kemudian nanti kita kasih biar papa mama waktu buka. Tada! Yeay, supnya enak banget nih pasti. Jadi bahagia itu sederhana ya. Hal-hal seperti ini aja bisa buat papa mama kalian bahagia loh. Semangat buatnya. Yeay, good job. Hai adik-adik, sudah selesai ibadah kita hari ini. Wah, asik banget ya hari ini ibadahnya. Asik banget dari PW-nya, dari firman Tuhannya, kreativitasnya, semuanya menyenangkan. Oke adik-adik, kalau gitu diinget ya, tadi tugasnya apa aja? Iya betul, ayat hafalan, kreativitas, semuanya dikumpul ke bro dan sisnya. Oke adik-adik, video ini di-share juga ya ke teman-teman, pasti mereka membutuhkannya juga. Di-like, di-subscribe YouTube-nya, dan di-follow Instagram-nya. Oke adik-adik?
Mana jempolnya semuanya? Mana senyumnya? Wah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye, Tuhan memberkati.